Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jual ganja melalui medsos, 2 pelaku ditangkap. Pemkot Cilegon kirim bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Siap bertanding di SEA Games, timnas sepak bola putri berangkat ke Thailand. Rombongan pemain SEA Games timnas sepak bola putri Indonesia beserta ofisial mulai bertolak ke Thailand melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 23 pemain, termasuk para diaspora yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda Pertiwi, siap memperkuat tim secara penuh di SEA Games 2025 Thailand. Keberangkatan lebih awal ini dilakukan untuk memberi waktu adaptasi dan mematangkan taktik jelang pertandingan. Pada SEA Games kali ini, Garuda Pertiwi tergabung di Grup A bersama Thailand dan Singapura. Laga melawan Thailand pada 4 Desember 2025 akan menjadi tantangan pertama timnas. Seluruh pemain saat ini dipastikan sudah dalam kondisi siap karena telah melakukan persiapan sejak 5 bulan yang lalu untuk menghadapi SEA Games. Meski kedua tim tersebut terbilang berat dan tidak dapat dianggap remeh, namun para pemain yakin bisa dan kemenangan adalah target pada SEA Games 2025 nanti. Semuanya kita sangat excited untuk SEA Games ini karena kita udah persiapan dari jauh-jauh hari, mungkin dari 5 bulan yang lalu mungkin untuk persiapan SEA Games ini. Untuk kondisi bagaimana, sehat semua? Ya, alhamdulillah semua pemain saat ini kondisinya sangat baik dan siap untuk pertandingan nanti. Kalau melihat di grup ini bagaimana melihat lawan-lawan? Kita akan menjumpai 2 negara ya, Thailand dan Singapura. Ya, pertandingan pertama menurut saya sangat menentukan jalan kita ke depannya karena kita melawan tuan rumah. Tapi Singapura juga kuat, jadi kita tidak boleh menganggap remeh. Jadi harus satu persatu buat ngelewatin step by step Thailand. After that baru Singapura. Ya. Manajer Timnas Putri Indonesia berjanji para pemain akan memberi kejutan kepada Thailand karena performa Timnas Putri pada tahun ini merupakan yang terbaik. Untuk SEA Games khusus ini, memang lawan pertamanya berat. Ya, kita nggak perlu pungkiri ya, lawan pertamanya host nation kan. Host nationnya kan Thailand. Tapi, saya jujur ya, saya ini orangnya memang kadang-kadang suka aneh, tapi saya jujur. Saya percaya betul bahwa kita bisa melaju. Ya, saya yakin. Dan ya kita udah lama ngikutin sepak bola ya. Ini bisa saya bilang pemain-pemain yang sekarang ini timnas terbaik putri kita. Terbaik. Jadi saya yakin kita akan memberikan kejutan tuh buat Thailand. Meski hanya ditarget mendapat medali perunggu pada SEA Games 2025 di Thailand ini, namun diyakini Timnas Putri Indonesia bisa dapat dan meraih lebih dari apa yang ditargetkan tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ribuan peserta dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak antusias memeriahkan Pawai Ta'aruf Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-41 tingkat Kabupaten Lebak. MTQ tingkat kabupaten ini digelar di Kecamatan Rangkas, Bitung. Selain menampilkan kesenian daerah, Pawai MTQ tahun 2025 ini pun turut dimeriahkan dengan arak-arakan yang dibawa para kafilah dari 28 kecamatan dengan segala potensi lokal daerah tersebut.
Seperti yang dilakukan oleh kafilah dari Kecamatan Cijaku yang menampilkan arak-arakan berbentuk gula aren cimenga sebagai ciri khas daerah mereka serta hasil bumi lainnya dan hasil karya UMKM. Saya kira bagaimana daerah bisa mendorong, kecamatan bisa mendorong agar syiar Islam melalui MTQ ini bisa tersebar dengan baik. Dengan kegiatan ini, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Lebak berharap dapat mencetak generasi baru yang dapat membantu meningkatkan prestasi Kabupaten Lebak di ajang MTQ tingkat provinsi. Ya, kami sangat apresiasi luar biasa sekali karena ini kan kita hampir kalau di Rangkas Bitung itu kurang lebih mungkin hampir 5-6 tahun lah kita nggak pernah ada pawai kegiatan seperti ini. Karena apa? Karena kita dulu COVID tahun 2021-22 kan COVID ya, sehingga nyaris tidak ada kegiatan dilakukan. Sampai setelah COVID juga masih berlanjut dan kondisi keuangan pemerintah daerah juga, masyarakat juga, akhirnya kita lakukan. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini kita dengan semangat Pak Bupati ingin supaya Lebak ruhai, jadi masyarakat juga semangat sehingga kita buka untuk kegiatan pawai karnaval ini untuk masyarakat umum juga, dan saya lihat antusiasnya luar biasa gitu. Pemenang dalam gelaran MTQ tingkat kabupaten ini nantinya akan mewakili Kabupaten Lebak di tingkat provinsi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebanyak 20 penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan atau PKH diputus oleh Dinas Sosial Dinsos Kota Cilegon setelah terdeteksi melakukan aktivitas judi daring. Keterlibatan judi daring tersebut tidak selalu dilakukan oleh penerima bantuan langsung, melainkan bisa berasal dari anggota keluarga yang tinggal satu rumah. Sementara itu, menurut laporan pendamping PKH di Kota Cilegon, terdapat 20 penerima yang teridentifikasi judi daring. Angka tersebut masih bersifat sementara. Sedangkan proses pemutusan tersebut dilakukan otomatis melalui sistem dari pusat. Damanhuri menambahkan, adanya program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, namun jika bantuan tersebut diselewengkan, maka dianggap penerima tidak lagi berhak menerima bantuan tersebut. Diverifikasi oleh teman-teman pendamping PKH, itu di Cilegon hanya terdapat 20 orang. Itu pun juga tidak langsung artinya orang yang mendapatkan bantuan PKH tersebut. Kadang ada dari pihak keluarganya, gitu kan. Ada juga mungkin suaminya, yang dapat istrinya mungkin suaminya. Ada kemungkinan juga anaknya. Jadi seperti itu. Dari total seluruh Indonesia, yang konon ada 500.000 lebih ya, yang terindikasi judol itu, Cilegon setelah diverifikasi oleh petugas PKH yang memang itu diputus ya Pak Rojak ya, 20 orang itu langsung secara otomatis dari sana. Kebijakan pemutusan ini merupakan instruksi pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan penghentian bantuan bagi penerima yang terindikasi terlibat praktek tersebut. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.